Om Swastiastu. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh I Nyoman Cipta Setiawan, CGP, Karangasem, Bali. Dulu, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan keinginan pesertanya. Ternyata saya keliru. Saya menganggap bahwa semua peserta didik memiliki minat dan bakat yang sama. Kenyataannya, setiap anak dilahirkan unik dan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Saya berpikir bahwa anak didik saya adalah objek seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga saya bebas mengisi kertas yang kosong itu sesuai keinginan saya. Ternyata anak yang dilahirkan itu seperti sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, namun tulisan itu masih suram. Saya sebagai pendidik berkewajiban menebalkan tulisan yang suram dan berisi baik agar kelak tampak sebagai budi pekerti yang baik. Setelah mempelajari modul ini, ada beberapa perubahan dari pemikiran saya, di antaranya. Yang pertama, sistem AMO. Proses pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan sistem AMO, di mana pembelajaran bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Jadi anak adalah pusat pendidikan. Pendidik ibarat petani yang merawat benih dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah benih jeruk menjadi berbuah pisang. Itulah kodrat alam yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Perubahan yang kedua adalah adanya pemikiran merdeka belajar. Pembelajaran dilakukan untuk menciptakan kesenangan, keheningan, ketenangan, dan renungan. Pendidik sebagai tuturi handayani berperan dalam menuntut, mengasuh, membimbing anak didik sesuai dengan kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang dibarengi dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk menjalankan ketertiban dalam hidup bersama. Dalam pembelajaran di kelas, pendidik memberikan kebebasan kepada anak didik dalam memilih
gaya belajar yang mereka sukai. Yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan mengubah pola pikir atau mindset. Sebagai guru, saya tidak boleh mendominasi, namun lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi sesuai keunikan yang ada dalam dirinya. Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang cara belajar dan tugas yang disukai oleh anak. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, saya merancang tugas tantangan yang dapat dipilih sesuai dengan potensi peserta didik, potensi lingkungan, dan karakteristik materi pembelajaran. Saya menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh yang positif, Ing Madyo Mangun Karso di tengah membangun semangat, dan Tut Uri Andayani dari belakang memberikan dorongan. Berikutnya adalah membangun relasi dengan tri pusat pendidikan, yaitu 1. Lingkungan keluarga, di mana keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang dikembangkan harus fleksibel sesuai dengan kemampuan dan minat bakat peserta didik, serta menyenangkan dan membahagiakan. Kedua, pendidikan berpedoman pada 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Uri Andayani. Lalu yang ketiga, pendidikan harus dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, merdeka belajar, menghargai keragaman karakteristik atau keunikan anak, dan memberikan ruang yang seluas-luasnya agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, menempatkan peserta didik untuk belajar tanpa paksaan. Berikutnya yang keenam, sistem AMU merupakan sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, yang bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Lalu yang ketujuh, tri pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
refleksi diri. Dulu, anak seperti kertas putih, nan kosong tak berisi tulisan. Pendidik bebas memberi goresan. Kini, anak bagaikan kertas putih, nan penuh berisi tulisan suram. Pendidik hanya menebalkan goresan. Di depan menjadi panutan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan, agar sang anak mencapai merdeka belajar. Bukan untuk meminta, hanya menghamba kepada sang anak, menuntun benih suci dengan budi pekerti, untuk wujudkan belajar Pancasila nan sejati.